Jangan asam lambung itu jangan Anda berpersepsi obat mengobatinya. Oh salah. Banyak 80% orang penyakit asam lambung saya itu makan obat tidur. Saya dapat informasi bahwasanya kelor ini akan booming dan bisa bersifat ekspor. Tapi kemungkinan pada saat itu mungkin pemerintah ya. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Warga Siantar dan warga Indonesia dimanapun berada, kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang cukup ya unik lah katakan, bahkan nakal juga karena memang termasuk liar orangnya, yaitu asli Siantar Men. Saya sebut aja langsung Bona Pantas Edwin Pak Pahan. Salam sehat Bung Bona. Salam sehat Pak Imran. Ya, ini Bung Bona ini saya sebut aja lah Bung Bona, asli Siantar Men. Dia SMA kampus. Kita tahu SMA kampus itu SMA apa gitu ya, dan masuk di USU, Fakultas Teknik Kimia. Ternyata katanya kuliah ini nggak terlalu penting sama dia karena memang lebih banyak untuk bereksperimen, melakukan percobaan-percobaan. Tapi saya langsung aja lah nyapa. Ini gimana nih ceritanya latar belakang waktu di sekolah atau di Siantar, termasuk juga waktu di kuliah? Saya SMA biasa saja ya. Saya bisa dibilang banyak orang yang nggak lihat. Saya nggak bisa dibilang tidak punya kelebihan ataupun juara. Sampai juga ke kuliah. Saya itu kuliah itu bisa dibilang 80% fotokopi semua. Ya, itu 80% fotokopi semua. Ya. Karena saya anggap kuliah itu hanya untuk sebagai dokumen saja. Artinya itu dokumen yang bisa saya pakai kesarjanaan saya. Tapi di luar daripada kuliah itu yang sebenarnya yang mau saya cari. Contohnya seperti praktek, saya melakukan penelitian, mengambil teknologi-teknologi dari luar, baik dari perpustakaan, saya baca gitu. Itu tahun berapa di USU? Saya dulu masuk tahun 87. 87 ya? Nah, saya keluar itu tahun 95. 95 awal saya wisuda, 94 akhir saya meja hijau. Jadi termasuk cukup lama. Cukup lama sekali. Hampir abadi ya? Oh, hampir abadi. Karena prinsip saya mau keluar dari kuliah dengan arti kata saya sudah mengerti tentang proses, bukan akademi. Iya. Itu target saya. Saya tidak mau saya hanya spontanitas daripada kurikulum. Oke. Itu yang tanggapan saya. Saya mau apa sih faktor dari teknik kimia, apa yang diperlukan dari saya? Itu yang saya pikirkan, itu yang saya cari. Iya. Dan langsung setelah kuliah bekerja di? Setelah kuliah saya langsung bekerja di Goodyear. Goodyear. Dulu sebelum di Goodyear, saya dulu 8 bulan di Jakarta. Oke. Saya 8 bulan di Jakarta, saya dulu masuk di lepas pantai, hanya nggak sanggup saya. Saya pulang kembali ke Sumatera Utara, saya masuk ke Goodyear. Di Goodyear sampai dengan Brixton tahun 2016 saya bekerja di situ hampir 23 tahun. 23 tahun. Hanya memang saat saya di Brixton, saat saya bekerja di Goodyear dan Brixton, di situ saya banyak melakukan eksperimen lah. Eksperimen yang bisa menambah keahlian saya. Tahun 2017 saya sudah keluar dari Brixton. Di situ saya lebih menanggapi membuat praktek dan penelitian, dan saya banyak berinteraksi dengan luar. Saya banyak berinteraksi dengan saya banyak masuk kepada grup-grup di luar. Secara person saya mulai berhubungan dengan mereka. Itulah memulai saya itu lebih fokus terhadap eksperimen. Iya, akhirnya sekarang udah di Kamerun. Siap, Kamerun. Ngapain tuh? Kamerun saya itu dulu ketepatan saya diperkenalkan oleh salah satu bos saya. Ya, ketepatan dia memerlukan seseorang yang menjadi leader di sana. Leader di sana, maka dipilihlah saya. Itu perusahaan apa? Itu langsung perusahaan, dia perusahaan Cina, itu merger antara Cina, Jerman dan Singapura. Itu ada 3. Maka saya dilamar untuk bekerja di sana, dan akhirnya ya posisi saya di sana adalah direktur. Ya udah berapa tahun? Saya sudah hampir 1 tahun lebih. Kebetulan lagi libur datang Ya, sana. saya lagi cuti. Memang ketepatan
Untuk seperti saya kan posisinya ekspatria. Ekspatria itu paling lama bekerja 6 bulan secara kontinu, maka saya dapat pulang untuk cuti selama 14 hari. Wah, 14 hari. 14 hari saja. Berarti kami beruntung. Iya. Dengan menghadirkan Bung Betul, Bona sekali. makasih. Jadi bisa dibilang ini waktu yang tepat. Pada saat saya datang, kemungkinan tanggal 9 saya sudah kembali lagi ke Kamerun. Ya oke, kami nanti akan, saya lah khususnya berbagi, Bung Bona berbagi pengalaman. Boleh. Paling tidak apa hal yang bisa memberi inspirasi. Kan problema kita ini kan banyak sekali. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja itu nanti, tapi kabarnya Bung Bona ini ada sedikitlah kepintaran, tapi bukan tabib ya. Ada katanya tuh masalah asam lambung, katanya sudah mengalami dan menemukan obatnya, walaupun memang udah dikenal orang. Itu apa tuh sebenarnya? Itu ya, ini sekarang produksi saya sebenarnya itu ada jalan kisahnya ya. Itu tahun 2016 ya, 2016 itu kelor. Oke. Ketepatan dulu saya dapat kenalan di Jepang. Itu salah satu profesor lah. Dan sekarang itu profesor itu adalah salah satu orang tim yang mengekspor daun kelor dari Sulawesi. Tapi yang jelasnya daun kelor itu ada di sekitar kita. Oh jelas, banyak. Hanya mungkin yang menjadi pegangan orang bagaimana sih membuat ini menjadi suatu herbal yang baik terhadap tubuh, itu yang masih kurang. Itu kurang. Dan ya keberuntungan saya punya salah satu profesor di Jepang ini yang mengajari saya. Itu daun kelor untuk asam lambung ya? Daun kelor ini banyak, jangan hanya untuk asam lambung. Khususnya banyak yang sekarang penyakit asam lambung. Nah, itu memang salah satu produksi saya. Ini eksperimen yang kita pikir sangat inspiratif, dan Bung Bona pernah mengalami asam lambung. Benar. Itu gimana ceritanya? Wah, kalau saya dulu, maaf ya, kalau dulu asam lambung, saya sudah sampai dulu pada saat saya bekerja di Goodyear, saya sudah sampai berobat ke Cina loh. Ke Cina, saya sudah sampai berobat ke Cina. Memang hasilnya, maaf kata, ya pada saat saya mengkonsumsi obat, ya oke-oke saja. Tapi setelah saya selesai dalam mengkonsumsi obat, penyakit itu kambuh lagi. Jadi memang apa yang dikatakan oleh orang, jangan asam lambung itu jangan Anda berpersepsi obat mengobatinya. Oh salah. Pada saat Anda kritis, Anda konsumsi obat, setelah itu Anda mulai pola makan dan pola hidup yang baik. Gaya hidup yang baik. Benar. Tapi yang jelasnya itu kemarin sempat menanam ya, melakukan penanaman massal tentang daun kelor di Tanjung Pinggir kalau nggak salah. Itu kekecewaan saya. Ini gimana? Itu kekecewaan saya. Jelas. Tahun 2016 saya sudah nggak usah beritahu person. Saya itu mengumumkan kepada pemerintah. Yuk kita tanam daun kelor. Saya perlu, kalau bisa, ini akan menjadi chance, kesempatan, peluang, dan bisa menjadi bisnis di masa depan, bukan di masa itu. Oke? Saya minta itu ditanam di Tanjung Pinggir, semua daerah Tanjung Pinggir, oke? Sehingga kita bisa merubah daerah Tanjung Pinggir itu menjadi perkebunan. Akhirnya ya, apa yang saya dapatkan? Kekecewaan. Itu jelas saya bilang. Jadi banyak saya membuat ke pemerintah, yang saya dapatkan kekecewaan. Untuk apa? Ya jelas. Tapi saya nggak mau mati. Kelor itu tetap akan saya jalankan. Inilah akhirnya. Dan akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa lain? Bukan. Permasalahan sekarang, Sulawesi sekarang sudah mengekspor daun kelor ke Jepang. Betul kan? Waduh. Dengan harga 25.000 per kilo. Tahun berapa? Tahun 2019-2020. Kalaulah kita itu mau menanam di tahun 2016, Pematang Siantar itu udah mengekspor daun kelor. Padahal pohonnya gampang tumbuh ya? Oh jelas, gampang sekali. Sangat gampang. Hanya kita tinggal bagaimana pada saat panen dan proseskannya menjadi tepung kelor. Oke, ini menarik sekali. Kita pikir banyak hal nanti yang akan kita gali, termasuk pengalaman daripada Bung Bona ketika kambuh asam lambungnya, kemudian mendapatkan daun kelor sudah, malah kita pikir sudah jadi obat yang alternatif yang sangat ampuh. Dan asam lambung merupakan salah satu yang paling banyak itu bagi warga Siantar dan sangat nyeri paling tidak. Jadi untuk sementara kita kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kita bicara tentang asam lambung. Pengalaman daripada Bung Bona, dia sendiri pernah merasakan penyakit asam lambung. Usia kapan tuh? Sekitar usia 30-an. 30-an. Kenapa bisa kena asam lambung? Karena
kita tidak sadar dengan pola makan kita dan pemilihan makanan kita. Gimana? Itu saja. Dan kita maaf kata pada saat kita maaf ya, simpel saja. Orang lapar, pada saat perut itu lapar, orang berpikir makan langsung. Tapi dia tidak berpikir seberapa besar porsi yang harus dimakan dia. Yang pertama. Yang kedua, jenis makanan dia. Apa itu? Itu yang perlu dipikirkan. Kalau jenis makanan itu akhirnya membuat asam lambung semakin tinggi, itu yang sebenarnya yang harus kita cegah. Jadi sebenarnya kita membuat tubuh kita itu sudah mengetahui jam makan kita itu jam berapa. Kita yang sudah men-setting, manage daripada tubuh kita jam berapa. Tiba-tiba pada jam tersebut kita lewatlah, tidak makan. Pemikiran orang langsung makan. Itu salah. Karena maaf kata, asam lambung ini kan ada di lambung. Asam lambung itu tetap diproduksi oleh tubuh di lambung. Yang menjadi masalah, pada jam itu makanan tidak masuk, asam lambung mulai berproduksi. Oke? Pada saat itu sudah terlambat kita makan langsung. Porsinya, maaf, banyak lagi. Banyak, yang penting kita bisa hajar sampai kenyang. Kan? Dia tidak mengetahui lambung itu akan memproduksi asam lambung yang berlebih daripada dengan jumlah kuantiti yang kita masukkan ke dalam lambung. Akhirnya lambung itu mulai terbiasa dengan memproduksi asam lambung terlalu tinggi. Jadi sebenarnya pola makan apa? Pada saat Anda lapar, Anda cukup makan sedikit saja. Oke, sedikit saja. Oke. Setelah nanti 1 jam kemudian, Anda makan sedikit lagi. Jadi jangan paksa itu lambung, supaya menghindari asam lambung yang diproduksi lambung berlebih. Itu yang sebenarnya. Oke. Yang kedua, Anda harus memilih makanan yang tidak membuat asam lambung itu bertambah. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Mungkin Anda lapar. Gitu makanan masuk pakai teh manis. Makanan mini pula. Masuk ini. Mie itu kan karbo tinggi. Karbo tinggi ini kan menghasilkan asam lambung yang tinggi. Menghasilkan asam yang tinggi. Dan teh manis, gulanya itu asam. Akhirnya Anda masukkan ke dalam, mungkin saja kenyang, tapi lama-lama gembung. Kenapa? Kenapa gembung? Karena asam lambungnya sudah tinggi dan akhirnya berubah menjadi gas. Inilah kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat lambung itu mulai. Akhirnya dengan secara simple saja, sederhana saja. Oke, makan obat. Oke, memang iya. Anda netral, gas yang ada di dalam lambung Anda itu mulai hilang. Yang pertanyaannya, apakah asam lambung itu akan hilang? Tidak. Tidak. Tapi ini tadi asam lambung tanpa memandang usia juga ya? Tidak. Bahkan banyak sekali orang yang terkena asam lambung. Itu gimana? Simple saja, anak-anak ya, anak-anak itu kesalahan daripada orang tua. Dia kasih jajan. Maaf ya, sorry ya, saya bukan mengapa-ngapain. Kita harus pandai dan maaf kata kita harus bijak memberikan jajan kepada anak-anak. Itu yang jelas. Bukan karena enaknya, karena saya bilang mengobati asam lambung jangan ikuti irama lidah. Semua yang tidak enak di lidah itu kemungkinan bisa 80% itu bagus ke lambung. Contohnya gak usah jauh-jauh ya. Apakah Anda sanggup mengkonsumsi makanan, maaf kata, goreng, kalau digoreng, pisang kalau digoreng enak, betul? Tapi pisang itu kalau Anda tidak goreng, itu yang bagus ke lambung. Tapi kalau sudah digoreng, itu yang bermasalah ke lambung. Beda ya, karena minyak dan karbo, ada tepung. Jadi maaf, saya bukan mengatakan, kita harus bijak dalam memilih makanan. Berarti dulu waktu sebelum kena asam lambung, Bung Bona, jelas. Ya? Hajar aja semua ya? Hajar semua. Sama seperti yang sekarang. Hajar semua. Mungkin itu tadi, karena banyaknya orang penyakit asam lambung, pola makan itu harus memang teratur. Ketika lapar jangan langsung hajar, tapi pelan-pelan dulu, kemudian nanti baru dilanjutkan. Betul. Dan pemilihan makanan. Orang banyak nggak menyampaikan keluhan kepada Bung Bona? Jelas saja saya bilang. Maaf ya, banyak yang penyakit sampai sekarang puji Tuhan ya. Bisa dibilang saya sudah ribuan dan bukan dari kota ini. Sampai Jakarta pun, Papua pun sudah ada meminta kepada saya. Dari semua penyakit bisa dibilang 60% penyakit asam lambung. Oke? Dan pertanyaannya selalu menjadi lawan kata saya, ya lidah.
gak sanggup menahan selera. Ya itu permasalahannya. Jadi sebenarnya yang diperlukan lambung adalah bagaimana pemilihan makanan yang benar-benar aman kepada lambung. Iya. Itu sebenarnya obat. Bukan obat mengobati lambung. Salah ya, saya maaf ya. Tidak ada obat yang mengobati lambung. Iya. Sorry, saya bilang aja. Tapi kalau Anda dalam proses kritis, memang Anda perlu obat untuk mengatasi dulu. Iya. Tapi Anda sudah mulai terjadinya recovery, perbaikan, Anda berpikiran bahwasanya obat, salah. Iya. Pola makan, pemilihan makanan, dan pola hidup yang Anda harus jaga. Iya. Tapi tadi kan tanpa memandang usia, termasuk anak-anak itu. Benar. Mungkin kita bisa tahu anak itu kena asam lambung gimana tuh? Ya, bisa saja. Ya, Gejalanya. kalau maaf kata satu, maaf ya, selera tidak. Artinya gini, kurang makan. Kurang selera makan. Selera makan. Oke. Yang kita berikan adalah makanan-makanan junk food semua. Akhirnya lambung itu sudah kita ajari, sudah kita susun untuk makanan-makanan seperti itu. Iya. Makanya dia malas makan, pembawaannya juga malas. Benar. Lemas Kenapa? dia. Saraf lambung itu dengan saraf otak itu sama loh. Saling Karena itu berbeda. orang penyakit asam lambung itu kritis ya. Itu sudah sampai ke titik kritis, dia tidak akan bisa tidur. Dan rasa takut yang berlebih, fobia tinggi. Karena itu saraf lambung dengan kepala itu berhubungan. Berarti orang tua bisa salah tafsir tuh dia sakit apa jadi bukan dianggap itu penyakit asam lambung kalau banyak 80% orang penyakit asam lambung saya itu makan obat tidur. Dan maaf ya, semenjak saya suruh stop. Saya suruh stop itu semua obat tidur. Iya. Akhirnya ketergantungan. Jadi banyak orang persepsi, ini yang selalu yang saya bilang ya, obat asam lambung bukan obat. Iya. Obat diperlukan pada saat Anda kritis, ya kita makan obat supaya menangani dulu tubuh, membantu tubuh. Tapi jangan Anda berpersepsi Anda akan mengobati lambung Anda dengan obat. Tidak, itu bullshit. Iya. Dan bias asam lambung ini bisa kena kemana-mana ya. Wow, permasalahannya, maaf ya, asam lambung. Kenapa orang kena kolesterol? Ya gara-gara awalnya asam lambung. Kenapa orang kena asam urat? Awalnya asam lambung. Kenapa? Kan tubuh manusia, maaf ya, asam lambung, setelah asam lambung itu hanya berada di lambung. Kita harus ingat, asam lambung itu hanya ada di lambung. Oke? Yang menjadi masalah, asam lambung itu keluar dari lambung dan sudah memasuki, tercampur dengan darah. Iya. Karena itu kalau menurut saya ya, orang penyakit asam lambung itu sama dengan penyakit diabetes. Bedanya orang penyakit diabetes jumlah gula di dalam darah itu tinggi. Kalau penyakit asam lambung itu jumlah asam di dalam darah tinggi. Iya. Jadi sama-sama mematikan. Bisa kena ginjal juga ya. Lo semua. Iya ya. Sampai maaf kata, kenapa orang penyakit asam lambung lama-lama akhirnya jantungnya stop? Dia bukan jantung koroner, tapi sirosis jantung. Iya. Pengerasan jantung. Iya, dikira nanti tiba-tiba meninggal mendadak. Iya. Oh, penyakit jantung. Oh tidak, lambung itu nanti akhirnya ke posisi itu. Wah, berarti ini Ke posisi itu. problema semua manusia nih kayaknya. Ya, memang maaf kata, orang-orang merasa pada saat kita penyakit lambung, ini banyak orang yang remeh. Aku makan obat lambung, sudah selesai. Jadi kaitannya kepada daun kelor tadi gimana tuh? Ya, ini yang saya bilang ya, dengan saya puji Tuhan, dengan artinya saya dapat dari profesor. Akhirnya saya bisa membuat suatu ramuan daun kelor ya. Artinya daun kelor bersama dengan herbal lain. Artinya daun-daunan yang sifat herbal. Itu saya combine, saya gabungkan, akhirnya menjadi kelor plus yang bisa untuk dipergunakan untuk penyakit asam lambung. Mudah-mudahan lah sampai sekarang semua pasien saya, maaf kata, kalau saya bilang bukan hanya pematang siantar ya. Sampai sekarang juga langsung saya video call. Setiap pasien saya yang mau berobat dengan saya, itu yang datang ke rumah saya, itu video call langsung saya ke Kamerun. Untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Jadi bisa dibilang, walaupun saya tidak di Siantar, saya punya pasien banyak. Iya, dari berbagai daerah, khususnya di Indonesia juga. Sampai mulai dari Papua, Jakarta, sampai pernah ada lagi orang Jakarta datang langsung pakai pesawat hanya untuk jumpa dengan saya. Itu seperti konsultasi atau gimana? Ya, dia kan bikin kepuasan berbicara dengan saya langsung, bagaimana penanganannya langsung, dan mudah-mudahan sekarang hasilnya orangnya bagus. Dan udah ada di produk daun kelornya?
Saya produksi. Sampai sekarang. Hanya saya tidak mau promosi. Karena saya nggak mau dibilang bahwasanya saya mencari bisnis. Oh enggak. Tidak. Saya memang apa yang gini ya. Memang dari dulu memang banyak orang dari eksperimen saya, bukan hanya Don Keller, banyak dibilang saya itu orang gila. Banyak saya. Dan memang saya orangnya berani nekat. Maaf dulu. Pernah dulu waktu setelah keluar saya dari Brixton, uang saya hampir 600 juta hanya untuk eksperimen. Tapi banyak orang bilang, gila kali kau mengeluarkan uang sampai 600 juta hanya untuk eksperimen. Oh jelas, mungkin Anda belum sekarang Anda pikirkan. Yang saya pikirkan adalah 5 tahun ke depan. Dan bisa berguna untuk orang. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Apa pernah saya bilang, saya nggak usah lupa ya. Pada saat itu pernah saya beritahu kepada Siantar, kamu mau ngolah nggak? Mau ngolah sampah? Ayo, ayo kita olah. Apa? Yang saya dapatkan kekecewaan. Olahan sampah, maaf ya. Maaf lagi, pajak oras itu saya minta semua septic tank jadi satu tempat. Akhirnya septic tank itu saya buat jadi produksi biogas. Sekarang saya bisa buat itu di Kamerun. Dan juga orang makan berlomba-lomba untuk budidaya daun kelor ya kalau itu sekarang ya. Tapi tadi kan masalah daun kelor, saya taunya dulu daun kelor itu kalau ada orang kebal dipukul daun kelor itu jadi hilang. Artinya daun kelor ini bukan hanya untuk satu manfaat obat. Selain katakanlah seperti asam lambung, ada obat untuk obat apa lagi itu daun kelor? Oh banyak. Maaf ya, sampai dengan kanker juga. Kanker juga. Getah bening. Ya. Maaf, kelenjar getah bening. Itu pasien saya selain asam lambung, itu dulu banyak pasien saya yang perempuan, khususnya perempuan. Itu sampai kelenjar bening, sampai bengkak-bengkak itu di lehernya. Itu kan tiroid. Maaf ya, asam lambung juga bisa menghasilkan tiroid, khususnya wanita. Itu gimana tuh? Loh iya, karena apa? Maaf ya, karena saya bilang asam lambung ini kalau jangka panjang itu akan merubah tubuh manusia menjadi asam. Oke? Kalau tubuh manusia sudah asam, kita sudah mengundang penyakit. Segala penyakit akan timbul di dalam tubuh kita. Bukan hanya satu, terjadi komplikasi. Apakah di perempuan, maaf kata, orang asam lambung di perempuan bisa nggak menstruasi? Bisa, sampai bisa menghasilkan miom. Bisa. Itu bisa juga dari asam lambung. Sampai tiroid, bisa. Bisa. Laki-laki sampai dia impotensi dari asam lambung, bisa. Ini memang kita pikir. Tapi sekarang orang banyak kok yang nanam asam lambung, makan begitu aja. Itu gimana tuh? Permasalahan di sini, karena saya bilang daun kelor itu kan banyak orang tahu kan dari Google lah. Ya, saya nggak salahkan. Permasalahannya seberapa jumlah besarkah kelor yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia? Itu ada. Jadi mungkin saja selalu saya bilang, Pak, saya makan daun kelor, saya buat jadi sayur. Bisa, tapi jangan continue. Karena maaf kata, daun kelor ini kan kandungan vitaminnya kan super. Yang menjadi pertanyaan, apakah tubuh manusia sanggup untuk mengolahnya? Itu yang menjadi. Kalau kita maaf ya, kalau contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kita makan vitamin kita masukkan ke dalam tubuh. Mungkin pikiran kita mengatakan supaya kita sehat. Yang menjadi pertanyaan, apakah tubuh sanggup untuk mengolah itu semua? Bisa saja overlap. Akhirnya tubuh menjadi jatuh. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak tidak diketahui. Selalu saya bilang, oke, makan daun kelor, tapi jangan continue. Jangan, Anda mau rebus itu silakan. Karena kandungan vitaminnya itu super. Apalagi Anda sakit, itu bisa jadi kebalikan kepada Anda. Tubuh Anda bisa menjadi lelah untuk mengolah itu. Jadi ada batasnya. Ada bisa dibilang komposisi yang tepat untuk itu. Itu sebenarnya. Jadi ketika itu dijadikan herbal, itu udah pas lah ya dosis-dosis. Oh jelas, itu jelas. Itu artinya kan saya tidak lebih selalu berkonsultasi dengan profesor saya. Dan kedua pun, kalau saya membuat eksperimen, maaf kata ya, ini ada pasien saya dari Prapat. Dia sudah berobat hampir 2 tahun lebih. Dikenal itu di Prapat itu. Dia punya hotel itu. Punya hotel Boris Tumorang. Itu badannya itu belepuh semua gara-gara eksim. Sudah tidur di tempat daun pisang. Sudah berobat, saya nggak usah beritahu. Kita bukan mencari kompetisi. Saya nggak suka kompetisi. Itu yang saya nggak suka. Ada orang pandai, itu yang menjadi kecemburuan.
saya nggak paling benci dengan kecemburuan. Karena itu saya nggak usah beritahu, oke? Semenjak dari saya 6 bulan, seluruh kulitnya sudah mulai bagus. Itu kenapa mesti mereka tidur di daun pisang, maksudnya Ya apa? karena sudah melepuh. Oh itu ya. Sudah melepuh karena eksim basah. Saya sudah berobat kemana-mana, mungkin kalau saya di kota Prapat, kurasa dikenal saya. Saya pergi kota Prapat sudah dikenal. Karena kata dulu udah dibilang itu udah tinggal menunggu, tinggal menunggu pass away lah. Iya. Panggilan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya saya pikir dia berjumpa dengan saya dan sekarang sudah bagus, sehat. Iya, tapi itu tadi kita pikir kalau mau menghubungin Bung Bona ada orang yang butuh bantuan gitu. Mungkin nggak keberatan lah ya, katakanlah. Sebenarnya begini, datang saja. Ya mungkin kalau contohnya saya lagi di sini ya silakan. Oke. Baru kalau contohnya kalau mau pingin, langsung udah saya bilang datang saja ke rumah saya, nanti langsung video call. Oke, nanti kita minta Oke. nomor teleponnya kita beri. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kita bicara dengan seorang sosok yang saya katakan liar malahan ya, nakal dan memang kayaknya nggak suka birokrasi. Tapi Bung Bona, Ya. saya mau nanam daun kelor nih, gimana nih? Sebenarnya kalau saya bilang ya, simpel saja. Daun kelor ini banyak orang sudah tahu. Banyak mengandung vitamin. Tapi jangan Anda prinsip di mindset kita, daun kelor ini bisa untuk mengobati. Oke? Itu salah. Kalau kita sudah mengobati, itu sudah mempunyai suatu takaran-takaran tertentu dan campurannya ada. Oke? Tapi kalau Anda mau nanam kelor untuk menambah imunitas, saya kasih contoh saja. Oke. Seorang ibu mengasih susu Ya. ya kepada anaknya. Ya hanya cukup simpel saja. Ambil susu, taruh air, mau sedikit gula, kasih kepada anak. Ya. Maaf ya, kalau dalam prinsip saya itu salah. Karena susu itu sifatnya panas. Ya. Nah, alangkah bagusnya dia campurkan, ambil sekitar 15 sampai 20 gram. Nggak perlu banyak-banyak. 15 sampai 20 gram ini daun, Ya. blender, oke, saring, ambil airnya, campurkan dengan susu itu. Ya. Sehingga itu bisa memberikan vitamin-vitamin dan kata itu dingin. Ya. Sifatnya dingin dan itu dicampurkan ke susu. Ya. Jadi sebenarnya kalau contohnya seperti gosok jojo, Pak Imran. Aku capek. Bukan dalam kata sakit ya. Ambil Ya. 15 sampai 20 gram, oke? Campurkan dengan jeruk. Press aja, minum. Ya. Ini sebenarnya ini bisa Anda lakukan Ya. untuk menambah imunitas. Itu baik dan sangat baik dan murah. Ya. Kalau nanamnya di pot bunga aja dulu pertama bisa ya? Kalau contohnya pot bunga kan kalau bisa di pekarangan lah. Oh, di Kalau pot pekarangan. bunga kan nanti kan akarnya kan kecil sehingga batangnya juga kecil gitu. Lebih bagus ya tanam aja di pekarangan rumah. Sudah ambil nanti gitu ambil aja daunnya. Seperti Tanjung Pinggir yang kita singgung tadi, itu di lapangan terbuka ya? Oh, lapangan terbuka. Itu yang saya bilang. Karena saya bilang pertamanya itu sebenarnya salah satu kekecewaan saya. Oke. Dulu tahun 2016 saya sudah buat program itu. Saya minta supaya Tanjung Pinggir itu berubah. Tanam kelor lah. Iya. Oke. Karena saya dapat informasi bahwasanya kelor ini akan booming dan bisa bersifat ekspor. Iya. Tapi kemungkinan pada saat itu mungkin pemerintah ya nggak tertarik. Apa sih itu? Apa daun kelor? Apa yang bisa diekspor? Apa yang bisa ambil keuntungan? Tapi tahun 2019 setelah daun kelor booming dari Sulawesi yang sampai menjual sampai 25.000 per kilogram kering. Apa? Akhirnya kita sudah menghilangkan peluang kan? Di situ kecewaan saya. Artinya apa? Kalau kita ingin develop daerah kita, jangan kita pikirkan keuntungan semata untuk tahun ini, enggak. Kita pikirkan 5 tahun ke depan itu jadi apa. Tapi mungkin Bung Bono bisa memediasi supaya dilakukan lagi penanaman, bagaimana tentang pemasaran? Bisa-bisa saja, tapi untuk peluang kita itu yang berat karena kita sudah berkompetisi dengan Sulawesi yang mereka itu sudah menghasilkan ekspor ke Jepang ya sekitar kalau nggak salah dengan informasi-informasi yang kita bilang 40 ton per bulan kan. Waduh. Dan hitung saja kali 25.000. Ya, dijadikan herbal. Ya itu kita tidak tahu apa dijadikan itu nanti di negara tujuan. Karena banyak manfaatnya juga ya. Manfaatnya banyak sekali. Ya, tapi paling tidak pengalaman daripada Bung Bona di luar negeri, katakan tadi udah di Kamerun. Ada juga mungkin orang asam lambung sana ya. Loh, saya artinya gini, kelor itu bukan di Indonesia saja, sudah mendunia. Iya. Di sana waktu saya pertama kali datang, ada saya jumpa daun kelor. Ada.
Dan akhirnya mereka itu membuat seperti sama seperti kita. Ya, dia daun kelor, dia makan, baru gitu. Tapi dengan saya yang punya pengetahuan tentang bagaimana bagaimana untuk mengolah daun kelor dengan baik, saya produksi satu produk herbal saya. Dan maaf kata, sekarang itu saya sudah punya pasien di Kamerun. Saya sudah punya pasien. Iya. Yang maaf kata dulu ada satu orang perempuan sudah dilakukan bypass jantung. Ya saya kasih sama dia. Iya. Artinya ya, saya nggak usah jangan dulu kita bicara dengan bisnis. Iya. Tapi memperkenalkan herbal saya, itu mereka mengatakan, waduh, terima kasih, Mr. Bona. Sekarang tubuh saya itu berubah. Itulah salah satu contoh. Dan kalau mau videonya, itu videonya ada sama istri saya itu. Facebooknya ada ya? Facebook ada. Bisa dilihat dari situ? Boleh. Kalau mau berhubungan dengan Bung Bona? Ketepatan memang untuk mau lihatnya memang di istri saya. Karena ketepatan kan. Bolehlah disebut. Boleh. Nanti Eli Mariana Siahan. Itu Facebooknya. Itu bisa mau lihat. Itu interaksi daripada istri saya yang sudah memberikan herbal. Itu ada. Bisa situ konsultasi atau apa ya? Boleh. Banyak juga contoh-contoh atau apa di situ. Iya, silakan. Dan juga di Facebook saya itu banyak itu dulu, sampai alamat saya kirimkan sampai ke Surabaya, ke Papua, sampai kirim ke Jakarta, sampai kirim Kalimantan, Sumatera Utara ini udah penuh lah. Sampai Tapsel pun sudah cukup. Ya karena susahnya berhubungan dengan Bung Bona nanti kan. Kalau contohnya nanti ya silakan lah. Saya nanti jangan saya dibilang saya terlalu bisnis. Kalau mau datang jumpa aja sama dengan Bung Imran dengan Tati ini. Gampang saja. Karena memang prinsip saya jangan dikatakan saya untuk bisnis. Iya, itu tadi karena kita bilang ini penyakit jutaan umat. Manusia kena tentang penyakit ini, kita pikir supaya bermanfaat juga lah Bung Bona bagi warga Siantar khususnya. Silakan. Nanti kalau contohnya kan takutnya silakan hubungi untuk mengambil alamat jelas, nomor HP jelas. Ya hubungi saja Pak Imran dengan ini, Tate ini, silakan datang. Artinya mari kita sama-sama. Silakan kita berkembang bersama. Oke. Tapi inilah kita pikir warga Siantar dan warga Indonesia dimanapun berada, paling tidak apa yang disampaikan oleh Bung Bona ini bisa diserap. Yang jelasnya itu tadi, jangan salah gunakan asal-asalan ya. Bisa ada efek sampingnya. Efek samping tidak, tapi tubuh itu capek untuk mengolahnya. Iya, tapi ngomong-ngomong Bung Bona mau berangkat dari Siantar kapan? Saya tanggal 9 sudah berangkat ke Kamerun kembali lagi. Kembali lagi. Saya memang hanya 14 hari di sini. 14 hari ya. Udah berapa harinya nih? Saya sudah hari kelima ya. Hari kelima ya. Selama di Siantar ada juga ya pasien-pasien yang datang? Malam mereka sekarang datang sampai Pekanbaru satu mobil datang. Supaya berjumpa dengan saya. Katanya lebih puas. Oh iya, memang itu biasanya seperti tatap muka langsung ya. Kita tahulah, kita bicara tentang lokal lah Siantar. Kan banyak sekali katakanlah anak-anak muda, Bung Bona dulu kayaknya liar, tapi ternyata bisa lebih mengkerucut lagi menjadi yang paling tidak bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Mungkin Bung Bona punya saran lah kepada anak-anak. Sebenarnya anak muda Siantar itu sebenarnya banyak loh, kreatif. Yang saya kreatif ini sama dengan inovasi. Selama kreatif ini selalu dihubungkan dengan birokrasi, ini kreatif ini inovasi ini akan stuck. Yang menjadi masalah sebenarnya, pemerintah ini welcome, tapi jangan campur adukan dengan birokrasi. Inovasi tidak akan pernah digabungkan dengan birokrasi. Selama birokrasi masih tetap menjadi hambatan di dalam inovasi dan kreativitas, itu akan stuck. Itu yang menjadi masalah yang selalu saya lihat. Kenapa kalau saya bilang, akhirnya inovasi saya itu sudah banyak inovasi, kreativitas yang saya lakukan di Siantar. Gak ada berlaku, gak ada daya tarik di kota saya. Kenapa itu saya pindahkan di tempat kerja saya? Jangan dulu. Akhirnya kreativitas itu bergerak di kerja saya. Kerja saya itu di mana? Di Kamerun. Kenapa itu gak tertarik? Karena apa? Bingungnya, rumitnya birokrasi yang ada di Siantar. Jadi tolonglah. Kalau saya percaya anak muda Siantar itu kreatif. Hanya mereka stuck karena adanya birokrasi yang rumit di pemerintah ini. Itu tadi sekolah perlu, tapi jangan semata-mata mendapatkan ijazah. Skill harus lebih diutamakan. Ini gimana nih? Ya, jadi begini sebenarnya. Ada pertanyaan kepada saya, Bang, apa sih yang diperlukan di dunia itu?
Saya bilang sebenarnya yang diperlukan dunia itu bukan SKS, bukan kurikulum. Selalu dia bertanya, what your ability? Kalau Anda sudah bisa sell your ability, harga Anda itu mahal. Pertanyaannya, yang selalu saya bilang ya, waktu saya pernah berkunjung ke Ethiopia, oke, apa yang saya lihat mereka? Pemuda-pemuda di sana itu melakukan riset, itu melakukan praktek, sehingga mereka punya nilai jual. Anda mau pergi ke luar negeri, apa yang harus Anda jual? SKS. Mana berlaku SKS di luar? Yang berlaku itu apa? Kemampuan. Kemampuanmu itu apa? Gak usah jauh-jauh. Simple saja. Orang yang bisa mengelas di bawah laut. Itu. Apakah sudah ada di sini? Yang bisa melakukan training untuk itu? Salah satu dulu yang bisa. Nah, kedua, maaf kata, apakah misalkan di sana di kampung-kampung sana, apakah mereka nggak bisa ciptakan energi listrik yang bagus? Bisa. Mereka menggunakan air, hidupkan turbin. Itu akhirnya bisa menghasilkan energi listrik. Dan itu saya lihat itu sudah teknologi-teknologi yang sudah diterapkan di sana. Jadi kalau Anda lihat Ethiopia itu, jangan lihat itu gurun pasir. Ethiopia itu sekarang gurun pasir yang sudah berumput. Sekarang maaf kata, kita punya rumput dulunya, sekarang rumput itu sudah nggak ada. Malah kita yang sudah kembali ke tandus. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi artinya memang mindset berpikir atau pola pikir anak muda dan orang tua juga harus update terus lah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang selalu saya harapkan. Maaf ya. Guru juga harus berani inovasi. Guru juga jangan terlalu takut untuk menerima ide-ide daripada murid. Mungkin saja ide-ide itu akan menjadi suatu pioner, suatu teknologi baru yang bisa diterapkan di sekolah itu. Karena itu guru juga harus bisa mengejar perubahan-perubahan dunia ini. Kita sekarang sudah masuk ke 7G loh. Artinya apa? Perubahan-perubahan yang harus kita siap untuk itu. Jadi maaf kata, guru jangan hanya selalu stagnan, selalu hanya berpikiran, oh kita ikut kurikulum. Contohnya gak usah jauh-jauh, STM. Selalu STM. Selalu hanya, ayo perbaiki apa yang bisa kamu jual dari kamu, supaya kamu punya nilai jual, sehingga kamu mencari pekerjaan di luar. Kamu sudah bisa dikatakan siap dan punya harga. Itu yang saya mau. Ini problemanya kita selalu terperangkap dengan kurikulum. Kan ini kan menjadi kreativitas jadi terhambat, ditambah dengan birokrasi. Paling tidak guru juga harus memperkuat ilmunya. Karena saya bilang inovasi ini kebebasan, tapi terperinci, terstrategi. Inovasi adalah suatu ilmu yang bebas, tapi tertarget, tersistematis. Sehingga kita punya tersistematis dan kita punya target. Jadi kalau kita awal saja kita sudah takut untuk melakukan inovasi, gimana kita untuk merubah mindset? Itu yang sebenarnya saya lihat. Lebih tegasnya mungkin apa saran daripada Bung Bono kepada orang tua dan anak-anak muda? Ayo mulai kita mau tidak mau kita harus mengikuti kemauan dunia itu apa. Dan kedua, inovasi itu jangan ditakuti. Inovasi itu dukung, walaupun belum dapat hasil. Tapi itu sudah salah satu jalan untuk kita bisa membuat perubahan. Artinya continuous improvement. Perubahan artinya perubahan yang tahap demi tahap dan berkelanjutan. Itu yang sebenarnya. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Lakukan aja terus. Jelas. Memang inovasi itu perlu rasa nekat. Jadi kalau contohnya seperti saya, sampai banyak orang bilang bodoh kali lah si Bono ini menghabiskan uang untuk eksperimen hanya untuk ini. Oh jelas. Jelas, memang terkesan sepertinya kita gila, terkesan kita sepertinya nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tapi kita punya prinsip. Ini teknologi 5 tahun ke depan, ini akan berguna. Ini untuk masa depan paling tidak. Tapi yang jelasnya itu tadi saran kepada orang tua dan anak murid, kepada guru juga harus selalu update tentang perkembangan zaman. Saran atau kritik atau pandangan Bung Bona terhadap pemerintah. Khususnya pemerintah kota. Pemerintah sekarang pemerintah Siantar saya sudah banyak kecewa lah untuk Siantar ini. Dari pengalaman saya. Berubah.
jangan selalu kaitkan dengan birokrasi. Inovasi itu jika Anda selalu kaitkan dengan birokrasi, inovasi tidak akan pernah tercipta. Inovasi itu sedikit bebas, tapi punya sistematis dan goal. Jadi artinya pemerintah itu harus bisa membuka suatu kebebasan dalam menciptakan inovasi. Jangan selalu berhubungan dengan birokrasi begini. No way. Itu jangan lagi. Tapi Anda harus membuka, tapi harus Anda membuat suatu guideline. Guideline yang tersistematik dan goalnya apa. Itu yang penting. Jadi pemuda itu akan mengeluarkan segala apa kreativitasnya untuk kita mendapatkan goal itu. Itu yang paling penting. Kalau lebih khusus pandangan Bung Bona tentang pasar Horas dan tempat pembuangan air sampah itu gimana? Loh, kan itu saya bilang, pasar Horas itu ya, maaf ya, kalau Pak Imran bilang sama saya, pasar Horas itu bisa dibilang tradisional tapi digital. Tradisional modern, baik digital dan go green. Itulah sebenarnya goal yang mau saya dapatkan di sana. Itu yang sebenarnya dulu program itu mau saya ciptakan di situ. Tradisional by digital and go green. Go green apa? Semua sampah tertangani. Semua kotoran manusia terproses. Itu yang goal yang saya terima. Itu yang goal yang mau saya ciptakan di situ. Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Kalau menurut saya itu uang. Iya, pasti. Kalau saya, itu uang. Tapi pertanyaannya, apakah siap kita berinvestasi untuk itu? Permasalahan di sini selalu investasi, birokrasi, dan apa goalnya. Selalu yang menjadi masalah investasi plus birokrasi. Sehingga akhirnya investasi ini orang mulai berpikir. Artinya gimana saya bilang tidak percaya diri untuk melakukan investasi untuk itu. Akibat apa? Birokrasi. Sehingga apa? Orang takut. Orang takut untuk ke situ. Sebenarnya kalau dari jati diri saya, TPA itu apa? Itu uang sama saya. Tapi kalau birokrasi dan investasi saling mendukung. Ini ada DPR, ada pemerintah kota, wali kota, ini harus saling berkolaborasi. Jelas. Bukan permasalahan Siantar itu selalu kecemburuan. Mencari suatu sistem, sehingga terjadi suatu stagnan. Demi apa? Keuntungan semata. Itu yang saya ngomong. Lebih bagus saya tidak mau masuk ke situ. Kepentingan sesaat. Oh jelas sekali. Jadi tidak berkelanjutan programnya. Benar. Artinya gini, pemerintah sekarang memikirkan untuk dia sendiri, tapi dia tidak memikirkan bagaimana untuk 5 tahun mendatang. Tapi kalau saya berpikir, apa yang saya tanamkan, apa yang saya buat, ini akan berkontinuitas dan kemungkinan akan berjangka panjang. Jadi generasi-generasi selanjutnya akan bisa mengembangkan dan lebih mengembangkan sampai ke titik yang paling terbaik. Ini kita pikir. Ini yang sebenarnya yang saya mau. Ini supaya jangan terputus. Belum selesai program 1 udah diganti lagi. Jelas. Paling tidak satu lagi saya singgung. Bung Bona mungkin lihat anak muda Siantar olahraganya kurang. Itu stadion lagi mangkrak. Kayak saya bilang dulu pernah itu di Facebook saya. Pernah di Facebook saya. Ini kalau birokrasi itu untuk mengambilkan keuntungan semata. Ini jadinya. Segalanya itu tidak akan tercipta dengan benar. Karena saya bilang, pemerintah itu, sistem pemerintah sekarang itu memikirkan untuk periodenya sendiri. Tidak ada jangka panjangnya. Ini memang perlu pemikiran yang panjang, kolaborasi antar masyarakat, DPR dengan pemerintah kota. Walaupun nanti terjadi pergantian kepala daerah. Kita pikir itu tadi, jangan untuk kepentingan sesaat. Bung Bona, mungkin Anda punya closing statement. Yes. Silakan. Kepada Siantar saya bilang, pemerintah jangan takut menerima inovasi. Dan jangan sekali-sekali untuk membuat inovasi terhenti akibat birokrasi. Itu nomor 1. Nomor 2, hayo kamu sekolah yang ada di Siantar, mulai mengembangkan, mulai melihat kemajuan zaman sekarang ini. Terima ide-ide daripada muridmu, berikan dia kreativitas, jangan hanya sebatas kurikulum saja.
Kurikulum, jalankan kurikulum, tapi berikan kepada mereka bagaimana untuk mengembangkan kreativitas. Oke. Nomor 3, Siantar harus kota sehat. Ciptakan makanan yang sehat, ciptakan produk-produk sehat. Karena kita berbicara untuk generasi selanjutnya. Kita bukan berbicara untuk generasi kita, tapi bagaimana kita menciptakan pola hidup, pola makan untuk generasi selanjutnya. Ya ini, kita pikir hal-hal seperti ini daging semua nih. Kan? Paling tidak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bona kita pikir Anda menyerapnya dan ambil manfaatnya. Ya. Tapi karena keterbatasan waktu, Yes. kita ya apa boleh buat. Oke. Tapi suatu saat nanti kalau Bung Bona balik lagi ke Siantar, Ya. kita ngomong-ngomong panjang lebar. Boleh. Oke. Boleh. Jadi akhir kata kita mohon pamit. Sampai Oke. ketemu kesempatan berbeda dan Horas. Saya kembali lagi ke Tamrun. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas.